Oke, eh, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis kredit. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes Yudi Sinalomo dengan NIM 203. Next. Jadi materi yang pertama yang mengenai bab ini itu adalah likuiditas. Jadi seperti yang sudah familiar di telinga kita bahwa likuiditas ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki cukup aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas untuk membayar utang dan biaya operasional. Nah, di sini saya mencantumkan ada 3 poin seberapa penting likuiditas itu bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah sebagai eh, tolak ukur ke perusahaan, sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Nah, likuiditas yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang penting untuk menjaga kepercayaan kreditor dan pemasok. Lalu yang kedua adalah likuiditas ini penting karena untuk menjaga stabilitas operasional. Jadi perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik dapat menjalankan operasional sehari-hari tanpa gangguan bahkan dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Lalu yang selanjutnya adalah eh, untuk sebagai pengambilan keputusan. Jadi likuiditas yang memadai memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis seperti investasi dalam proyek baru atau ekspansi. Next. Nah, di sini ada 3 rasio likuiditas, ada rasio lancar, cepat, dan juga rasio kas. Yang pertama itu adalah rasio lancar, itu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Lalu yang selanjutnya adalah rasio cepat atau quick ratio, itu adalah eh, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Lalu yang selanjutnya adalah rasio kas atau cash ratio. Itu adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan setara kas yang tersedia di perusahaan. Lalu, faktor yang mempengaruhi likuiditas itu ada 4 poin. Yang pertama adalah kebijakan manajemen kas. Jadi maksudnya adalah kebijakan pengelolaan kas yang baik itu nantinya dapat meningkatkan likuiditas dengan memastikan bahwa perusahaan ini memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang selanjutnya adalah siklus operasional. Jadi siklus operasional ini nantinya akan mempengaruhi likuiditas karena dengan siklus operasional yang lebih pendek, ini cenderung memiliki likuiditas yang lebih baik karena mereka dapat mengubah aset menjadi kas dengan lebih cepat. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi pasar. Jadi dalam kondisi pasar ini, yang tidak stabil ini, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan piutang atau menjual persediaan yang dapat memengaruhi likuiditas. Lalu yang terakhir itu adalah struktur uang. Jadi struktur uang ini memengaruhi likuiditas karena perusahaan dengan utang jangka pendek yang tinggi mungkin menghadapi tantangan likuiditas jika tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Next, next, next. Ya, next yuk. Nah, selanjutnya ini adalah earning coverage. Sebelumnya balik lagi saya mengulang-ulang kata itu selama beberapa minggu ini. Balik lagi earning coverage dengan saya Bayu Nugroho Seto dengan NIM 219. Jadi earning coverage ini adalah rasio cakupan laba atau yang mana adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Sekilas nama rasio keuangan ini mungkin terdengar sangat mirip dengan rasio likuiditas dan solvabilitas, namun sebenarnya terdapat perbedaan dengan kedua rasio keuangan tersebut. Sederhananya, rasio earning coverage ini adalah ingin menganalisis kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan bentuk obligasi lainnya. Lebih spesifik lagi, istilah keuangan ini mengukur seberapa baik perusahaan mampu melakukan pembayaran bunga yang terkait dengan transaksi utang atau obligasi mereka. Jadi fungsi dari earning coverage ini adalah pertama untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utangnya, yang kedua menjadi indikator kesehatan keuangan, dan ketiga menjadi dasar pertimbangan kreditor dalam pengambilan keputusan untuk memberikan apakah memberi pinjaman lagi atau tidak nih kepada perusahaan yang dihitung earning coverage-nya.
di mana rumus dari earning coverage ini adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Next. Kita masuk ke contoh soal saja, langsung diketahui bahwa terdapat EBIT dengan 500 juta dan beban bunga 100 juta, langsung kita masukkan, didapat interest coverage rasionya, earning coverage rasionya adalah 5 juta. Cara membacanya ini ada seperti yang ada di gambar, yaitu apabila di bawah satu hasilnya, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi kewajiban tetapnya. Risiko gagal bayarnya ini sangat tinggi nih untuk kreditor. Jadi apabila sama dengan satu, maka pendapatan operasional hanya cukup untuk membayar kewajiban tetap, tapi margin aman tidak tersedia. Apabila di atas satu, maka perusahaan memiliki margin keamanan dalam memenuhi kewajiban. Ini dianggap secara keuangan ini sehat, menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat, dan poin yang terakhir ini menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat, dan perusahaan mampu membayar utang dengan sangat nyaman dan memiliki risiko gagal bayar yang sangat rendah. Jadi sesuai dengan soal kita, maka dapat kita katakan bahwa laba operasional perusahaan 5 kali lebih besar dari kewajiban bunga tahunannya. Artinya perusahaan memiliki margin keamanan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban bunga dan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Next. Oke, selanjutnya masuk ke materi solvabilitas atau solvensi. Solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas itu menunjukkan apakah perusahaan itu cukup kuat secara struktur modal dan tidak terlalu bergantung pada utang. Nah, biasanya investor dan kreditor itu melihat solvabilitas untuk mengetahui seberapa besar risiko gagal bayar jika perusahaan mengalami kesulitan. Nah, adapun tujuan dari solvabilitas ini, itu biasanya yang pertama bagi manajemen itu untuk menentukan apakah aman untuk menambah utang atau ternyata utangnya udah terlalu besar nih dalam struktur modal kita. Nah, yang kedua, bagi investor tentu itu untuk menilai kelayakan investasi. Dan yang terakhir bagi bank atau kreditur itu untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman. Karena jika perusahaan tersebut tidak solvent, maka cenderung akan gagal bayar gitu. Maka solvabilitas ini akan menjadi sebuah pertimbangan dari segala pihak terkait dengan fundamental kesehatan perusahaan. Selanjutnya, nah, langsung aja ke contoh perhitungan. Jadi di sini solvabilitas yang biasanya digunakan orang untuk mencari dari si solvency ini itu bisa dilakukan dengan rumus DER yang paling umumnya ya, debt to equity ratio. Yang dimana di sini kita akan mengukur perbandingan antara utang dan modal sendiri, yaitu ekuitas. Jadi langsung aja di sini misalnya perusahaan Y itu memiliki informasi total utangnya itu 40 juta, ekuitasnya 60 juta. Nah, jadi kita langsung temukan nih angka DER-nya itu 40 juta dibagi 60 juta dikali 100%, hasilnya 66,7%. Yang artinya bahwa untuk setiap satu modal sendiri, maka ada 0,67 utang. Nah, apakah angka ini baik? Itu kembali lagi dari manajemen. Tapi secara umumnya, biasanya perusahaan yang baik itu apabila memiliki angka DER itu di bawah dari 100% atau di bawah dari satu. Karena artinya mereka masih mempunyai modal yang lebih besar dari utang. Dalam artian juga, mereka tidak bergantung pada utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada di sini ada analisis kredit, yaitu ada analisis kredit sendiri, yaitu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada menilai likuiditas. Di sini fokusnya yaitu apakah perusahaan sendiri bisa membayar utang jangka pendeknya. Terus yang kedua ada menilai solvabilitas. Di sini itu terkait dengan apakah total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup untuk menutupi seluruh utangnya. Yang ketiga yaitu ada menilai stabilitas arus kas dari perusahaan, yaitu apakah perusahaan sendiri itu mampu dapat menghasilkan kas dari operasionalnya. Terus yang selanjutnya ada menilai kinerja keuangan historis. Di sini yaitu terkait dengan tren utang, ekuitas, dan juga laba dari perusahaan. Yang terakhir yaitu ada risiko gagal bayar. Di sini yaitu fokus pada indikasi potensi gagal bayar dari rasio keuangan dan juga dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya tadi ini ada beberapa analisis rasio yang dapat digunakan, yaitu ada current rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas jangka pendek. Apabila kurang dari satu, maka dinyatakan tidak liquid. Yang kedua yaitu ada quick ratio. Di sini untuk menilai likuiditas secara aktual.
Apabila dia kurang dari satu, maka dinyatakan tidak liquid. Nah, selanjutnya yaitu ada debt to equity ratio. Di sini yaitu fungsinya untuk menilai leverage dan juga struktur modal. Apabila dia lebih dari 10 kali, maka terjadi ketergantungan utang oleh perusahaan. Nah, terakhir itu ada time interest earned, yaitu di sini digunakan untuk kemampuan membayar bunga. Apabila TAI-nya kurang dari satu, maka perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar utang. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kreditur. Di sini ada analisis kreditur sendiri ada 5C, yaitu ada karakter dari kreditur sendiri, dari latar belakang, terus ada capacity, kemampuan keuangan dari krediturnya sendiri, terus ada kapital, jaminan apa yang digunakan oleh kreditur, terus ada kolateral, yaitu aset jaminan yang dapat dijaminkan, dan juga ada kondisi ekonomi seperti perubahan kurs mata uang rupiah. Sehingga di sini ada 7P, yaitu ada personality, yaitu latar belakangnya, party atau pihak-pihak yang berutang, terus ada purpose, tujuan dari peminjaman digunakan untuk apa, terus ada prospek, di sini ada prospek usaha, utang tersebut digunakan untuk usaha apa saja, terus ada di payment, yaitu ada ketentuan pembayaran, yang keenam ada profitability, keuntungan yang dapat diperoleh dari utangnya. Tadi yaitu ada protection, yaitu ada risiko gagal bayar apa saja yang dapat terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Jadi, PT Garuda Indonesia ini sempat mengalami tekanan keuangan yang luar biasa, terutama pada periode pandemi COVID-19. Jadi, ini terjadi pada tahun 2019-2020 hingga memicu proses restrukturisasi melalui mekanisme PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi, setelah dianalisis laporan keuangannya pada tahun 2020, PT Garuda Indonesia ini tuh current ratio-nya itu didapatkan sekitar 0,74 yang menandakan bahwa likuiditasnya rendah karena aset lancar tidak mencukupi kewajiban jangka pendeknya. Lalu cash ratio-nya itu juga kurang dari 0,20 yang menandakan bahwa kasnya itu sangat terbatas sehingga risiko likuiditasnya tinggi. Dan juga time interest earn-nya itu negatif sehingga tidak mampu menutup beban bunga dan potensi gagal bayarnya itu tinggi. Lalu debt to equity ratio-nya atau DER itu juga negatif sehingga ekuitas itu defisit dan tingkat solvabilitas itu sangat buruk. Dan yang terakhir yang udah dihitung itu tadi ada debt to asset ratio sebesar 1,59 yang menandakan bahwa total utang itu melebihi total aset sehingga struktur keuangannya itu tidak sehat. Nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh perusahaan dan juga pemerintah terhadap situasi dari PT Garuda Indonesia ini? Jadi mereka tuh melakukan beberapa skenario atau keputusan. Yang pertama itu ada kreditur leasing dan vendor asing. Jadi menerima proposal restrukturisasi sebagian dan juga sebagian menerima skema cicilan jangka panjang. Lalu untuk investor baru itu mereka menunggu restrukturisasi selesai untuk memutuskan kembali penanaman modal. Lalu untuk yang bank BUMN, mereka tuh memberikan dukungan restrukturisasi kredit namun tidak memperluas pinjaman baru. Nah, lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari studi kasus dari PT Garuda Indonesia ini? Jadi, meskipun perusahaan besar dan milik negara seperti PT Garuda Indonesia itu perusahaannya besar, kreditur tetap membutuhkan evaluasi rasional berdasarkan kinerja dari keuangannya, seperti rasio-rasio yang sudah kita bahas tadi. Lalu likuiditas, solvabilitas, dan earning coverage yang buruk adalah sinyal atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam keputusan pemberian kredit. Lalu yang terakhir ada peran negara atau restrukturisasi legal bisa menjadi faktor eksternal yang menyelamatkan kredit. Seperti tadi ada bank BUMN, seperti itu. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.